Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nurhaliza dengan NIM 19 14 20 169, kemudian Bariyah dengan NIM 19 14 20 183, dan Roro Ajeng Isyahwa dengan NIM 19 14 20 196. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang penaksiran risiko dan desain pengujian dengan 10 pokok bahasan. Yang pertama, penaksiran risiko pengendalian. 2. Pengujian pengendalian. 3. Perancangan pengujian pengendalian. 4. Program audit untuk pengujian pengendalian. 5. Kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. 6. Pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test. 7. Penentuan risiko deteksi. 8. Desain pengujian substantif. 9. Pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Baik, di sini tentang penaksiran risiko pengendalian. Jadi, penaksiran risiko pengendalian adalah suatu proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Di sini terdapat tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian, yakni sebagai berikut. Jadi, yang pertama, tahap-tahap dalam penaksiran risiko pengendalian adalah pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Seperti yang telah kita peroleh pada bab sebelumnya, yaitu tentang pemahaman atas pengendalian intern, auditor melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian intern yang relevan untuk asersi laporan keuangan. Lalu, tahap yang kedua yaitu lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Jadi, berdasarkan pemahaman atas pengendalian intern, auditor kemudian melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun yang secara signifikan. Seperti contoh, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi pengeluaran kas dan untuk asersi saldo akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Lalu, tahap yang ketiga yaitu lakukan identifikasi pengendalian. Nah, setelah auditor mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun yang signifikan, auditor kemudian mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang keempat yaitu lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Nah, untuk mengevaluasi desain dan operasi pengendalian intern klien, auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Dan yang tahap terakhir yaitu lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Nah, penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi laporan keuangan didasarkan atas hasil evaluasi terhadap bukti yang diperoleh dari yang pertama yaitu prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern yang relevan dengan pelaporan keuangan, dan yang kedua berdasarkan pengujian pengendalian yang bersangkutan. Jadi itu adalah tahap-tahap pengendalian risiko pengendalian. Selanjutnya yaitu tentang pengujian pengendalian. Jadi pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan operasi suatu pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik. Lalu, dalam hubungannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap investasi sementara, dalam contoh di atas, auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu berharga sesungguhnya disimpan dalam
almari besi dan apakah kode almari besi tersebut berada di tangan bendahara dan direktur keuangan. Nah, selanjutnya pengujian pengendalian dapat diterapkan terhadap pengendalian golongan besar transaksi dan atau suatu saldo akun karena tujuan dari pengendalian intern mencakup 1. Keandalan pelaporan keuangan, yang kedua yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi operasi pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Kemudian pengujian pengendalian juga dapat diterapkan dalam kedua strategi audit. Yang pertama yaitu pendekatan terutama yaitu substantif, dan yang kedua yaitu pendekatan risiko pengendalian rendah. Kemudian pengujian pengendalian terbagi dua yaitu pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of controls, yakni dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan suatu pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Nah, pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah, pengujian pengendalian bersamaan terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus untuk mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Lalu yang kedua yaitu pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Nah, pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten yang sepanjang tahun yang telah diaudit. Pengujian ini biasanya tidak dilaksanakan oleh auditor dalam pendekatan terutama substantif. Pengujian ini biasanya dilaksanakan oleh auditor jika berdasarkan hasil pengujian pengendalian bersamaan yang memperlihatkan pengendalian intern yang efektif. Auditor kemudian mengubah strategi auditnya dari pendekatan terutama substantif ke pendekatan risiko pengendalian rendah. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pengujian pengendalian. Nah, di samping auditor dapat memilih pengujian pengendalian bersamaan ataupun pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan, auditor dapat memilih jenis prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengujian pengendalian, saat dan lingkup pengujian pengendalian. Selanjutnya, di dalam perancangan pengujian pengendalian terdapat jenis pengujian pengendalian. Jadi, jenis pengujian pengendalian yang dapat dipilih auditor dalam pelaksanaan pengujian pengendalian terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu permintaan keterangan. Jadi, permintaan keterangan ini didesain untuk menentukan 1. Pemahaman personal terhadap tugas-tugasnya. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan mereka secara individual. Yang ketiga, frekuensi. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu pengamatan. Nah, pengamatan dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personal. Pengamatan atas pelaksanaan pekerjaan personal dapat menghasilkan bukti yang serupa dengan permintaan keterangan. Selanjutnya, yang ketiga ada inspeksi. Nah, inspeksi ini dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Pelaksanaan kembali atau performing dilakukan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada pelaksanaan kembali. Nah, dalam usaha auditor untuk memperoleh atau pengendalian intern, auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan, pengamatan, dan inspeksi terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Prosedur pelaksanaan kembali atau reforming tidak digunakan oleh auditor dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, namun digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian intern. Dan selanjutnya dalam perencanaan pengujian pengendalian terdapat waktu pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah,
Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan. Nah, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan intern yang dapat dalam jangka waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Oleh sebab itu, pengujian pengendalian ini hanya memberikan bukti efektivitas pengendalian intern dalam periode sejak tanggal awal tahun yang diaudit sampai dengan tanggal pengajuan. Dan yang terakhir, terdapat lingkup pengujian pengendalian. Biasanya, semakin luas lingkup pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor, akan dapat dikumpulkan bukti lebih banyak mengenai efektivitas pengendalian intern. Semakin banyak orang yang dimintai keterangan tentang pengendalian intern atas asersi tertentu, semakin banyak pula bukti yang didapat dikumpulkan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas asersi tersebut. Nah, semakin banyak pelaksanaan tugas personel yang diamati, semakin banyak dokumen yang diinspeksi, semakin banyak pula prosedur yang dilaksanakan kembali atau reforming, semakin banyak pula bukti tentang efektivitas pengendalian intern. Nah, lingkup pengujian pengendalian secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Nah, diperlukan pengujian dengan lingkup yang lebih kuat untuk taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau rendah. Selanjutnya yaitu program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Apa itu program audit? Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Selanjutnya, contoh program audit untuk pengujian pengendalian. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Misalnya, dengan membandingkan tanda tangan yang tercantum dalam bukti kas keluar dengan daftar tanda tangan manajer yang berwenang. Yang kedua, yaitu kelengkapan. Misalnya, dengan memeriksa bukti digunakannya dokumen cek dan bukti kas keluar bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban penggunaannya. Dan yang ketiga, penilaian atau alokasi. Misalnya, dengan melakukan pemeriksaan adanya verifikasi independen terhadap bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Jika auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern, maka auditor independen melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern dan menggunakan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Dalam melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian intern entitas sebagai bagian dari tugas rutinnya. Pemantauan ini mencakup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Dalam mengkoordinasikan pekerjaannya dengan auditor intern, auditor independen melakukan rapat periodik dengan auditor intern, kemudian melakukan review jadwal kerja auditor intern, meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern, dan melakukan review terhadap laporan audit. Bila auditor independen melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen harus mengevaluasi kualitas dan efektivitas pekerjaan auditor intern. Auditor independen harus menguji pekerjaan auditor intern untuk menentukan apakah: yang pertama, lingkup pekerjaan auditor intern memadai untuk memenuhi tujuan pekerjaannya. Yang kedua, program audit memadai untuk mencapai tujuan auditnya. 3. Kertas kerja yang dibuat memadai untuk mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk mencerminkan adanya supervisi dan review atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 4. Kesimpulan dibuat memadai sesuai dengan keadaan.
Dan yang terakhir yaitu laporan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, bantuan langsung. Contoh dari bantuan langsung, misalnya auditor intern dapat membantu auditor independen dalam memahami pengendalian intern atau dalam melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang luasnya disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, memberitahu auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut, tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern, serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, seperti masalah akuntansi dan auditing. Dan memberitahu auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing yang signifikan yang ditemukan selama audit harus diberitahukan kepada auditor independen. Selanjutnya yaitu pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test. Pengujian dengan tujuan ganda digunakan oleh auditor untuk menekan biaya dalam pelaksanaan pengujian. Bila pengujian ini dilaksanakan, maka auditor harus mendesain pengujiannya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern sekaligus mendapatkan bukti tentang kekeliruan moneter dalam akun. Di samping itu, auditor harus secara cermat mengevaluasi bukti yang diperoleh. Kemudian, penentuan risiko deteksi menggunakan rumus RD sama dengan RA per RB kali RP, atau dapat diuraikan dengan tingkat risiko audit tertentu atau RA yang ditetapkan oleh auditor. Risiko deteksi berbanding terbalik dengan taksiran tingkat risiko bawaan atau RB dan risiko pengendalian atau RP. Selanjutnya, evaluasi terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Jika tingkat risiko pengendalian final sama dengan yang direncanakan, auditor dapat melanjutkan untuk mendesain pengujian substantif khusus berdasarkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Sedangkan, jika tingkat risiko pengendalian final tidak sama dengan yang direncanakan, auditor harus mengubah tingkat pengujian substantif sebelum auditor mendesain pengujian substantif khusus untuk menampung tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Selanjutnya, desain pengujian substantif. Menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti audit komponen yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan signifikan. Di lain pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun. Desain pengujian substantif mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi setiap asersi. Sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan, jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur audit yang kurang efektif dan pastinya biaya yang lebih rendah. Auditor dapat menggunakan jenis pengujian substantif, diantaranya prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan pengujian terhadap saldo akun rinci. Jenis pengujian substantif yang pertama yaitu prosedur analitik. Biasanya digunakan oleh auditor pada tahap perencanaan untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki risiko salah saji yang tinggi. Kemudian yang kedua, dalam tahap pengujian dalam proses audit sebagai suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi tertentu. Yang ketiga, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan. Dan yang keempat adalah tahap pengujian dalam pendekatan terutama substantif.
Prosedur analitik ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitik dapat mengidentifikasi kemungkinan salah saji tergantung atas antara lain 1. Sifat asersi, 2. Kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan, 3. Tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, dan yang keempat, ketepatan harapan. Jika hasil prosedur analitik ini sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, maka auditor tidak perlu melakukan pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Dan dalam prosedur analitik ini biasanya memerlukan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan sebelum auditor memutuskan untuk memilih pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci terutama berupa prosedur pengusutan atau tracing dari dokumen sumber atau bukti kas keluar dan pemeriksaan bukti pendukung atau vouching seperti faktur dari pemasok, laporan penerimaan barang, surat order pembelian ke buku register bukti kas keluar, atau pencatatan rinci dalam akuntansi seperti pada kartu piutang. Dapat diperiksa dokumen sumber dan dokumen pendukungnya ke faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Fokus perhatian auditor dalam pengujian ini adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Dan yang terakhir yaitu pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun, bukan pendebitan dan pengkreditan secara individual ke dalam akun tersebut. Sebagai contoh, pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan meminta konfirmasi dari bank untuk saldo kas di bank klien pada tanggal neraca, konfirmasi dari debitur untuk saldo piutang usaha yang tercantum dalam kartu piutang usaha. Auditor juga melakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik kesediaan serta melakukan pengujian harga atau pricing test terhadap saldo akhir sediaan di dalam pengujian terhadap saldo rinci. Jadi, semakin tinggi risiko deteksi, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan auditor terhadap asersi yang bersangkutan. Dan semakin rendah risiko deteksi, semakin luas prosedur audit yang ditempuh dan semakin tinggi kompetensi bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Yang selanjutnya yaitu desain pengujian substantif mencakup penentuan saat pengujian. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berdampak terhadap saat pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi adalah tinggi, pengujian substantif dapat dilaksanakan beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Sebaliknya, jika risiko deteksi untuk asersi tertentu adalah rendah, pengujian substantif biasanya dilaksanakan oleh auditor pada atau mendekati tanggal neraca. Selanjutnya yaitu pelaksanaan substantif sebelum tanggal neraca. SA Seksi 313 pengujian substantif sebelum tanggal neraca memberikan panduan bagi auditor tentang A. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. B. Prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggal audit interim ke tanggal neraca atau sisa periode kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. C. Pengkoordinasian saat atau timing pelaksanaan berbagai prosedur audit. Auditor dapat menerapkan pengujian substantif terhadap saldo suatu akun secara rinci dalam periode interim. Keputusan untuk pelaksanaan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada apakah auditor dapat mengendalikan risiko audit tambahan bahwa salah saji material yang terdapat dalam akun pada tanggal neraca tidak akan terdeteksi oleh auditor. Risiko ini menjadi lebih besar jika periode waktu antara tanggal pengujian interim dengan tanggal neraca diperpanjang.
atau didasarkan pada apakah auditor dapat mengurangi sedemikian besar biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca untuk memenuhi tujuan audit yang telah direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca akan menjadi lebih efisien. Pengujian substantif yang dilakukan sebelum tanggal neraca tidak meniadakan perlunya pengujian substantif pada tanggal neraca. Pengujian substantif untuk periode sisa biasanya harus mencakup yaitu perbandingan saldo akun pada 2 tanggal untuk mengidentifikasi jumlah yang tampak luar biasa dan penyelidikan jumlah perbedaan tersebut. Dan juga harus mencakup prosedur analitik lain atau pengujian substantif lain terhadap rincian untuk menyediakan bukti yang dapat dipakai sebagai dasar memadai untuk memperluas kesimpulan dari audit interim ke tanggal neraca. Bila direncanakan dan dilaksanakan semestinya, kombinasi pengujian substantif sebelum tanggal neraca dan pengujian substantif untuk periode sisanya dapat menghasilkan bukti kompeten bagi auditor sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Selanjutnya yaitu desain pengujian substantif mencakup penentuan lingkup pengujian. Bukti audit diperlukan lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi rendah bila dibandingkan dengan tingkat risiko deteksi tinggi. Auditor dapat mengubah jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan mengubah lingkup pengujian substantif yang dilaksanakan. Lingkup pengujian substantif menunjukkan jumlah pos atau besarnya sampel yang diuji. Besarnya sampel merupakan masalah pertimbangan profesional. Auditor dapat menggunakan pendekatan statistik untuk mengkuantifikasikan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan besarnya sampel untuk mencapai tingkat risiko deteksi tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Laporan keuangan dinyatakan wajar bila kelima golongan asersi yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Biasanya, auditor mengembangkan lebih lanjut tujuan audit untuk berbagai akun berdasarkan 5 golongan asersi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam mendesain pengujian substantif, auditor harus menentukan pengujian semestinya untuk mencapai setiap tujuan audit khusus yang berkaitan dengan setiap asersi. Jika cara ini dilaksanakan untuk setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan, tujuan audit secara umum dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substantif. Untuk memberikan gambaran langkah yang ditempuh oleh auditor dalam mengembangkan pengujian substantif, tabel berikut ini melukiskan asersi, tujuan audit khusus, dan contoh pengujian substantif yang diterapkan dalam audit atas sediaan. Yang selanjutnya yaitu rangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Dalam pengembangan program audit untuk pengujian substantif, rangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan yaitu yang pertama, tentukan prosedur audit awal. Prosedur audit awal ditujukan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa asersi dalam laporan keuangan didukung oleh catatan akuntansi yang andal. Yang kedua, tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien
dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Dalam prosedur analitik, auditor menghitung berbagai rasio. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Yang ketiga, tentukan pengujian terhadap transaksi rinci. Sebagaimana telah diungkapkan, pengujian terhadap transaksi rinci terutama terdiri dari prosedur pengusutan atau tracing dan pemeriksaan bukti pendukung atau voicing untuk membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan, serta golongan transaksi. Yang keempat, tentukan pengujian terhadap akun rinci. Auditor menentukan berbagai prosedur audit untuk membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian, dan pengungkapan akun tertentu. Yang selanjutnya yaitu program audit dalam perikatan pertama. Dalam perikatan pertama, penentuan pengujian substantif rinci dalam program audit umumnya belum dapat diselesaikan oleh auditor sampai dengan saat auditor menyelesaikan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern dan setelah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima telah ditetapkan untuk setiap asersi signifikan. Menurut SA Seksi 323 Perikatan Audit Tahun Pertama Saldo Awal, terdapat dua hal yang memerlukan perhatian khusus dari auditor dalam mendesain program audit dalam perikatan pertama. 1. Auditor harus memastikan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. 2. Bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan. Nah, selanjutnya yaitu program audit dalam perikatan berulang. Dalam perikatan audit berulang, auditor dapat melakukan akses ke program audit yang digunakan dalam audit tahun yang lalu dan kertas kerja yang dihasilkan dari program audit tersebut. Dalam keadaan ini, strategi audit awal yang dipilih auditor biasanya didasarkan pada asumsi tingkat risiko pengendalian yang dipakai dalam audit tahun yang lalu. Begitu pula program untuk pengujian substantif biasanya dipakai untuk audit tahun berjalan. Oleh karena itu, dalam perikatan audit berulang, program audit seringkali disiapkan sebelum auditor menyelesaikan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern. Jika informasi yang diperoleh dari audit tahun berjalan menunjukkan tingkat risiko pengendalian tidak lagi memadai, program audit perlu disesuaikan. Selanjutnya yaitu perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Salah satu tahap dalam proses audit adalah pelaksanaan pengujian yang terdiri dari pengujian utama, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dua jenis pengujian ini berbeda dalam hal yaitu jenis, tujuan, sifat pengukuran pengujian yang digunakan, prosedur audit yang diterapkan dalam masing-masing pengujian saat penerapan unsur risiko audit yang terdapat di dalamnya, standar pekerjaan lapangan yang melandasinya, dan sifat kewajiban yang ditentukan oleh standar auditing. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut ini melukiskan perbedaan di antara kedua jenis pengujian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.